penguatan pendidikan karakter atau penguatan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Jenengan merdeka, jenengan bagaimana kita harus berubah cara pembelajaran kita, berubah dalam mengasuh anak didik kita. Siap berubah enggak? Siap. Mau tidak mau panjenengan harus siap berubah, karena jenengan sudah dipilih menjadi sekolah penggerak. Menjadi sekolah penggerak bukan main-main. Ini harus melalui seleksi berbagai hal. Tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan itu semua. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas yang diberikan, baik IHT, workshop dan sebagainya, silakan ikuti dengan sama. Nah, materi gampang, jangan baca di situ ada semua materi-materinya. Lebih-lebih nanti beliau-beliau yang Bu Kepala sama Bu Guru siapa Bu? Narasumbernya. Komite pembelajaran mereka sebagai narasumber. Dan nanti tolong selama 6 hari ini atau 7 hari ini jenengan materi si guru nyampaikan, Bu Kepala sekolah saya nyampaikan hanya temannya sendiri. Jangan seperti itu. Mereka sudah dibekali lebih dulu. Silahkan penjenengan ikuti. Sekarang seperti apa sih kurikulum merdeka itu? Bagaimana pembelajaran saya? Bagaimana saya menanamkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak saya? Dan silahkan ikuti. Nanti mungkin penjenengan ada materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran, bagaimana penyusunan kurikulum, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran, apakah bagaimana membuat modul, bagaimana memahami capaian pembelajaran. Dan kata-kata itu nanti akan bergeming di telinga panjenengan. Jadi silahkan diikuti benar-benar dengan saksama. Nah, ya wes, mau positif, bayangkan. Ada beberapa hal pilihan ya dalam pelaksanaan kurikulum ini. Ada yang masih menggunakan kurikulum 13 kemarin. Ada pilihan kedua, ada menggunakan kurikulum darurat, kurikulum 13 yang modifikasi, dan ada yang secara sepenuh hati menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kalau di sekolah kita ini sudah secara pasti memilih kurikulum merdeka. Terus apa sih kelebihan? Mengapa kita pilih kurikulum merdeka? Nah, karena kita sebagai sekolah penggerak, kita mau tidak mau kita menggunakan kurikulum merdeka. Dan keunggulan kurikulum merdeka itu dapat kita lihat antara lain, nanti materinya akan lebih sederhana dan lebih mendalam. Jadi tolong materi akan lebih sederhana dan lebih mendalam. Dalam arti gini, misalnya panjenengan akan melihat sebuah fakta, misalnya jeruk. Misalnya kita ada jeruk yang ada di sekitar kita, ada bunga misalnya, bunga yang ada di sekitar kita. Bagaimana bentuknya, anak-anak memahami bentuknya, ciri-ciri khususnya seperti apa, karakternya seperti apa bunga ini, lalu kebermanfaatannya untuk apa, terus hidupnya di daerah mana, dan itu sampai mendalam seakar-akarnya. Kalau bukan hanya dilihat dari seperti itu, lihat langsung seperti itu, nah anak-anak pemahamannya tentunya kurang mendalam. Tapi bagaimana anak-anak
itu bisa sampai konstruksi daunnya seperti apa, kandungan daunnya seperti apa. Ini contoh yang sampai mendalam seperti itu. Kalau kesederhanaan itu dengan artikan hanya sedikit materi, kalau hanya kesederhanaan hanya dengan artikan sedikit materi, nah rugilah anak-anak kita. Sampaikan ini loh, bukunya hanya satu sumber tok, apalagi sumbernya hanya satu-satunya sumber LKS. Ojo nanti anak-anak, wah lah materi ku serampung, materi saya sudah saya sampaikan semua. Nah, kalau seperti ini, kurikulum Merdeka tidak akan tercapai. Oleh karena itu, bagaimana guru mengelola pembelajaran sampai anak-anak itu betul-betul mendalam materi yang disampaikan. Oleh karena itu, nanti pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini lebih banyak, maka perbanyaklah proyek. Jadi dengan proyek, dengan melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan kegiatan-kegiatan, anak-anak akan lebih tertanam ilmu yang disampaikan oleh panjenengan. Misalnya kompetensi-kompetensi yang harus dipahami itu lebih mendalam. Dan kemungkinan nanti jenengan diberi kebebasan juga bagaimana untuk memberi penilaian. Silakan. Jadi fokuskan materi-materi yang esensial, materi-materi yang penting, sangat-sangat penting. Sekali lagi, kesederhanaan jangan diartikan hanya sempit. Materinya hanya sempit. Lah materi ini guru yang ngono tak sampaikan ya rampung. Tapi bagaimana sesempit itu anak-anak betul-betul memahami dan mendalami dari kompetensi yang harus dikuasai, dan pembelajarannya harus benar-benar bermakna untuk dirinya, bermakna untuk lingkungannya, bermakna untuk masa depannya. Dan jangan lupa dalam penyampaian itu harus benar-benar membuat suasana menyenangkan. Jangan menjadi guru yang serem, yang ditakuti. Jangan jadi guru yang diktator. Sekarang sudah harus berubah. Jadilah guru yang menjadi idola anak-anak kita. Kalau pembelajaran menyenangkan, insya Allah, karena dunia anak-anak itu dunia bermain, dunia menyenangkan. Nah kalau dunia kita sudah carut-marut, kadang-kadang kita sampai menangis-nangis kalau malam hari, kalau menangis-nangis kepada Tuhan kita. Nah karena kita banyak sekali masalah mungkin. Nah kalau mereka kan tidak tahu, mereka dunianya baru senang dan senang. Oleh karena itu kita juga harus selalu riang di hadapan mereka. Jangan pernah bawa masalah rumah ke sekolah. Kemudian kurikulum yang merdeka ini keunggulannya lebih merdeka. Dalam artian anak didik kita juga kita beri kemerdekaan untuk memilih. Sehingga kalau kita lihat di SMA itu sekarang tidak ada penjurusan ke depan. Orang tidak ada jurusan PS, tidak ada jurusan IPA. Nah, tujuannya apa? Mereka benar-benar lebih mendalami apa yang dipelajari. Walaupun ini tidak ada penjurusan, kita seorang guru juga jangan mengabaikan bagaimana minat mereka, bagaimana bakat mereka, dan aspirasi mereka harus kita tetap menampung. Ini biasanya
Kalau di kota ini mudah sekali, bakat minat itu gampang gampang ditemukan. Oh, kalau anak-anak itu biasanya kan di kota kan anaknya lebih berani dalam mengungkapkan. Berbeda loh ya karakter anak desa dengan karakter anak kota itu. Saya yakin kalau sini itu mulai kelas 1 sudah tampak anak-anak yang berbakat, berani ditampil di depan. Nah, anak yang berbakat seperti ini kita bentuk seperti apa nanti sesuai dengan bakat minat mereka. Anak yang pemalu, bagaimana menumbuhkan agar tidak pemalu? Bagaimana anak-anak ini dengan malu-malunya tapi ada potensi apa yang ada di dalamnya? Ini tugas ini. Sehingga dengan demikian kita harus benar-benar memahami karakteristik peserta didik dari detail-detailnya. Lebih-lebih kelas 1 ya kelas semuanya harus memahami karakteristik peserta didik. Ini memang kompetensi guru itu harus seperti itu. Kemudian bebas merdekanya bagi guru mengejar sesuai dengan tahapan capaian perkembangan peserta didik dengan model apapun silahkan. Sebenarnya kemarin juga seperti itu ya, dengan cara apapun silahkan. Intinya siapapun bisa menjadi guru, dalam artian siapapun bisa menjadi sumber belajar, menjadi pengajar juga bisa, menjadi narasumber. Maksud saya siapapun bisa menjadi narasumber. Nah, itu tukang kebun, tukang sayur dan sebagainya bisa menjadi narasumber. Apapun bisa menjadi sumber belajar, lebih-lebih di lingkungan kita. Ini merdeka sekali. Yang luar, ternyata kompetensi hari ini, kira-kira lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengantarkan anak menguasai kompetensi apa ya? Silakan di lingkungan yang ini. Kalau perkembangan anak-anak itu sedang bermain, ya kita pembelajarannya sambil bermain. Nah, oleh sepanjang ya dari guru ya bisa mendalami psikologis siswa. Kemudian dari kemerdekaan dari sisi sekolah memiliki pemenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, kalau di sini karakteristik satuan pendidikannya seperti apa? Nah, dapat dilihat mungkin karakter gurunya, karakter lingkungan sosial masyarakatnya. Nah, kalau di sini siapa Bapak Ibu kalau masuk itu jam 7 dan Bapak Ibu sudah rawuh di sini? Insya Allah sudah. Ketika pandemi ini memang jamnya kan kita mulai setengah 8. Ya. Tapi kalau tidak pandemi saya belum mengalami. Nanti insya Allah kita siap ya setengah 7 sampai di sekolah. Jam 7 sudah siap. Caranya Bapak Ibu kita itu sekarang itu saya kan ketat dengan sekolah-sekolah swasta. Jam 7 kurang Bapak Ibu sudah ada di depan sekolah, bersalaman dengan anak-anak. Nah, kadang-kadang kita jam 7 belum siap. Dia mana sekolah yang kita lebih dengan antara SD 8, SD 5 juga jenengan juga pengen demo, sama juga pengen demo. Nah, kayaknya segi dodolan apa aja ya dipilih, betul. Tapi saya lihat ini kok saat tadi sudah banyak sekali ya berbondong-bondong. Berarti minimal di sini sudah punya branding. Branding tak apa itu di situ. Nah, bagaimana jenengan tetap menjaga branding itu tetap dipercaya oleh masyarakat. Syukur-syukur bisa melebihi target. Kalau targetnya 28 bisa sampai menolak-nolak sampai 32 dan bisa menolak-nolak atau bisa sampai seleksi. Hari ini sudah sampai 34. Namun tak sampai 40 ya. Cukup kelas kita untuk 40 orang. Ya cukup kan kita tahu sebut pelosok kabeh cukup kan. Iya kan?
Kalau kita sudah punya branding, bagaimana meningkatkan branding kita? Nih, dengan adanya kurikulum merdeka. Kalau kita sudah pembelajar sekolah itu sudah melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya, dapat dilihat kok. Saya masuk ke kelas itu sudah tahu, oh ini gurunya sudah benar-benar merdeka atau belum, bagaimana pembelajaran. Oleh karena itu nanti saya seorang pengawas juga ya, jangan dilihat satu koordinator. Nah, saya itu pengawas teman penjenengan, tempat keluh kesah penjenengan. Kita bilang, Pak, saya kok pembelajaran seperti ini gimana ya? Nah itu, makanya saya tuh aku pengen lah itu tidak ada jarak di antara kita. Pada kepala sekolah pun saya buat seperti ini. Aku juga teman, cuma saya pekerjaan saya itu di kantor sana, memonitor dari sana, dengan di sini kan sama-sama bekerja. Oke, siap. Pak, kok saya seperti ini, berbuka seperti ini, gimana ya Pak? Saya komunikasi dengan teman-teman seperti ini, Pak. Silahkan, siap bersama-sama untuk memajukan SDNegeri 8. Walaupun saya sendiri orangnya juga tidak maju-maju amat, aku belum desa. Aku ya wong desa, wong Cepogo, wong gunung ya kan jenengan ya, jenengan kan wong kulo. Maratuan, jenengan cewek kok, jenengan kan wong kulo. Dan sebenarnya karakter limanya berbeda. Nah karakterku ya wong desa ya wong desa. Nah ini lah mungkin saya bawa ke bawah wong desa saya. Kalau di desa kan karakter gotong royongnya, karakter kerabatan, kedekatan ini kan berbeda. Dan nanti wong desa, wong kutha, rasa wong desa, sama kan? Wong desa, rasa kutha kan juga tidak masalah. Inilah kalau ini sudah punya branding jadi perhatian, dan jaga image itu. Teman-teman guru ya semangatnya ditambah dengan kepemimpinan beliau. Saya yakin penjana bisa membawa sekolah SD 8 ini dengan menjadi lebih baik. Ya. Dan keunggulan kurikulum merdeka itu yang ketiga, adanya lebih relevan dan interaktif. Relevan. Nah, relevan dengan kebutuhan zaman. Dan nanti sekali lagi sudah saya sampaikan, pembelajaran penjenengan lebih banyak menggunakan kegiatan proyek atau project. Silahkan. Oh, karena ini pembelajaran sekarang misalnya temanya apa? Sekarang tidak tema lagi ya. Sudah kembali ke alam lagi ya. Kembali ke apa lagi? Nah, misalnya kita mau melihat dari sisi panca indera, kelas 4 itu ya mungkin baru pengenalan tumbuhan. Pengenalan tumbuhan sampai seakar-akarnya, silakan ada proyek mungkin sampai penanaman tumbuhan itu bagaimana merawat sampai bisa tumbuh sekali. Dan inilah ada proyek-proyek seperti itu. Silahkan. Itulah namanya lebih interaktif. Jadi anak-anak lebih aktif lagi. Ada kesinambungan antara materi dengan kegiatan proyek-proyek itu. Dan itu tercatat. Kemudian anak-anak didik kita ajarkan untuk bereksplorasi. Baik eksplorasi yang ada dalam dirinya, yang ada ini dengan hubungannya dengan materi, dan eksplorasi lingkungannya dengan materi, eksplorasi dengan mungkin sekitar kita, dengan masyarakat, dengan materi. Nah itulah tugas dan kita. Di samping itu dalam pembelajaran jenengan memasukkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana kedisiplinan dihubungkan dengan misalnya dengan pengenalan tumbuhan. Tumbuhan kalau kita tidak ada disiplin juga mereka tidak akan hidup. Bagaimana disiplin kita menyirami, merawat. Nah, inilah bukti peranan disiplin juga contoh dalam profil pelajar Pancasila, disiplin tanggung jawab dan lain-lain.
bagaimana mengagumi keagungan Tuhan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan pengenalan Tuhan. Banyak sekali. Loh, mengapa kok Tuhan memberi ini bisa bercabang ya? Mengapa ini dua warna ya? Misalnya seperti itu. Loh, betapa agungnya Tuhan kita menciptakan makhluk-makhluknya. Ini Bapak dan Ibu contoh sedikit. Kalau masalah realnya nanti jenengan akan belajar bersama melalui in-house training ini. Dan nanti bila mengalami kendala-kendala ya silahkan kita berkomunikasi. Saya sendiri juga sebetulnya seharusnya mengikuti pembelajaran apa ini? Komite pembelajaran. Saya juga mendapatkan pelatihan itu. Ini kadang-kadang saya itu bingung sekali. Harus koordinasi ini itu, jadwalnya dari jam 8 harus di depan laptop, harus di cara daring. Aduh, sehingga saya dengan Gunani malah mungkin materi lebih paham beliau. Saya cuma hanya sekedar baca-baca. Ya kadang-kadang kalau sempat nggak mengerjakan tugas-tugas LMS melalui LMS itu saya juga mengerjakan. Maklum tugas-tugas. Tapi narasi kadang-kadang terlewatkan juga karena saya harus koordinasi semuanya. Kalau Bu Nani kadang-kadang Bu hari ini rapat, Pak mohon maaf saya sedang ikuti PSP itu Pak. Kan bisa. Lah saya Pak Dan kepala dinas, Pak hari ini rapat, hari ini kumpulkan ini, harus hari ini. Masya Allah. Kadang-kadang tugas kepengawasan saya juga harus saya sambil-sambil. Tapi dengan saya, kalau tadi sudah kita terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan penjenengan, misalnya saya Bu Guru, saya Bu Nani, Bu sampaikan saya dengan video call, Bu masuk ke kelas 4, Bu masuk ke kelas 1. Sebab saya pengen tahu pembelajaran mereka seperti apa. Bu jangan ini. Kan bisa kan, karena negara ini sekarang. Apa gunanya ini? Karena hanya bukan untuk WA saja. Nah ini tugas kami. Dan sejauh mana kelas 1, kelas 4 yang nanti yang melaksanakan kurikulum merdeka sejauh mana? Apa gurunya masih seperti yang dulu atau ada perubahan? Jadi urutan dan merubah. Lihat kelas-kelasnya seperti apa. Coba Bu saya lihat didik-didiknya seperti apa Bu. Bisa kan? Boleh kan? Boleh. Lihat Bu anak-anaknya seperti apa ketika pembelajaran Bu. Nah, atau kadang-kadang saya mak keduduk rasanya Bu, saya datang ke dalam bapak-bapak, saya tidak ke kelas dulu, tidak ke kantor Bu nyusul baju ke kelas tidak. Saya lihat bagaimana action Bapak Ibu langsung. Nah saya jadwal ngerti-ngerti kan begitu Pak Mandiri akan datang ke sini, bukan saya siapkan. Ya kadang-kadang memang harus jadwal, tapi saya juga harus paham kesehariannya. Jangan hanya di mukanya saja, tapi di dalamnya juga sepenuh hati. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu saya bisa menyampaikan mungkin sebagai awal kegiatan in-house training ini ya sedikit gambaran. Nah untuk lebih mendalamnya ya penjenengan mengikuti kegiatannya sampai 6 hari ini. Nah kalau saya menyampaikan pada mereka-mereka yang punya materi ya nanti tidak pas tak sampaikan dia mesaknya yang untuk materi ini. Materi mereka sak serobot kabeh kan ya rampung. Karena kebenaran kan ya di tugas yang lain.